Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Arif, beliau adalah Komandan Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Berkaitan dengan beliau, nah ini beberapa hari lagi, nah ini akan ada pelatihan dasar Satgas yang kedua ini, Bapak betul ya? Yang kedua Majelis Tafsir Al-Quran ini. Bisa disampaikan ini Pak Arif tentang pelatihan dasar pendidikan latihan dasar ya di Klatsar Satgas yang kedua ini, latar belakangnya seperti apa ini? Ini yang kedua ya. Kalau yang pertama masih di tahun yang sama atau tahun lalu ini, Pak? Ini gimana? Untuk yang diklat yang pertama ini di tahun yang sama ini atau masih di tahun lalu? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Okay. Nah ini berarti di tahun ini untuk yang kedua. Latar belakang pelaksanaan ini seperti apa, Pak Arif? Okay. Ini dilatar belakangi untuk peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas Satgas MTA ke depan, karena ini kan kita juga menyiapkan kader-kader ke depan itu. Satgas harus lebih baik dari Satgas sebelumnya. Kemudian kemampuan di lapangan, skill, kemudian pengetahuan tentang pengamanan, kemudian banyak sekali materinya, sehingga nanti ke depan itu Satgas kita itu betul-betul Satgas yang berkarakter, profesional, kemudian tahu akan tugasnya, dan ketika mendapatkan masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan baik dan cepat tentunya, ini yang penting gitu ya. Nah kemudian untuk di Klatsar yang kedua ini untuk anggota baru ya? Atau mungkin ada lama tapi memang ada tingkat berikutnya begitu atau bagaimana ini? Mayoritas baru. Baru ini ya? Baru, dan dibatasi umurnya 40 tahun. Mungkin tadi ada beberapa yang diwawancarai karena memang dari luar Jawa itu kan ada perwakilan-perwakilan baru ya. Jadi ya, memang muda-muda kesulitan. Nah kita ada dispensasi umur untuk nanti bisa bagaimana cara mengorganisir Satgas awal-awal di sana. Tapi nanti ketika diklat mungkin latihan fisiknya juga kita sediakan. Ada perbedaan. Karena nanti yang kita latih di Yonif itu juga muda-muda, maksimal 40 tahun. Maksimal 40 tahun. Okay. Nah, memang ini pelatihan yang kedua ini apakah ada kesamaan dengan yang pertama kemarin ini? Yeah. Dari segi pemateri dan instruktur ada perbedaan, termasuk lokasi. Nah, untuk tahun ini kita masukkan di Yonif 413 Rider di Sukoharjo, yang nanti insya Allah 5 hari penuh itu nanti di sana, termasuk penutupan dan pembaretan insya Allah nanti di sana. Oh nanti di lokasi ya, di Yonif tadi ya. Kemudian untuk pembukaan nanti di pembukaan dan pusat, ya? Beberapa materi nanti insya Allah masih di sini. Oh gitu. Jadi pelaksanaan ini dari tanggal berapa sampai berapa ini Pak? Pelaksanaan insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 7 sampai 12, hari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin itu mulai registrasi, kemudian materi, kemudian pengecekan dan screening anggota. Nah, Selasanya baru pembukaan dan beberapa materi nanti di sini, baru nanti sore itu pergeseran menuju Yonif. Yonif ya. Berarti memang lebih banyak berada di Yonif. Ini latar belakangnya apa ini Pak Arif? Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita menggandeng teman-teman dari Kodim dan Polresta, kemudian tempat-tempat kita juga yang mengurus sendiri. Nah untuk tahun ini biar lebih efisien kita langsung masukkan sana. Di samping selama ini kan materi-materi itu secara parsial, tidak ada kesinambungan. Nah ini kita coba menambah istilahnya pengalaman baru di sana. Kita lihat, kita evaluasi apakah nanti kalau memang baik untuk Satgas kita nanti ke depan kita lanjutkan di sana. Dan sebagaimana arahan beliau Ustadz, lihat tidak semua kita adopsi, artinya kan ada beberapa yang mungkin istilahnya Ustadz itu yang sesuai dengan Majelis Tafsir Al-Quran kita ambil, yang mungkin tidak pas kita tidak gitu ya. Artinya kalau memang itu baik untuk majelis ya tentu diambil gitu ya. Terkait dengan barangkali pengaturan. Tapi memang materi-materinya sudah sangat bagus sekali saya lihat ya. Mulai dari PPM, PUDD, banyak macam sekali. Mulai
pelatihan fisik, kemudian pengamanan dan macam-macam. Artinya memang ini nanti secara penuh berarti bermalam juga di Yonif berarti ya? Nggih, nanti bermalam di tenda. Oh, tenda dipakai velvet itu. Oh, yang tenda besar itu ya, yang tenda biasa besar, sering dipakai ya. Pakai velvet bongkar pasang. Kemudian untuk Diklat-Sar Satgas yang kedua ini peserta tersebar dari mana saja dan jumlahnya berapa ini Pak Arif? Untuk sementara sampai malam ini sekitar 170 orang. Ini berasal dari Jawa dan luar Jawa. Yang gitu. paling jauh itu dari Kalimantan. Oh, Kalimantan ada. Sama Medan. Alhamdulillah. Kemudian masih ada kesempatan untuk saudara kita yang barangkali pengen daftar ikut itu? Masih kita tunggu, masih ditunggu ini ya berarti. Oh ya. Jadi artinya masih ada kesempatan hingga kapan ini Pak Arif? Nanti atau besok? Besok masih besok bisa. pagi ya. Nah, artinya ini kalau memang belum mendaftar di cabang atau perwakilannya yang di situ terutama belum ada satgasnya, ini dihimbau ada. Nah, kemudian yang sudah ada untuk ditambah lagi betul gitu. Karena ini kan di seluruh Indonesia ini kan satgas kita sudah termasuk angkatan lama lah. Angkatan lama. Mayoritas. Jadi kalau di TNI itu pasukannya harusnya sudah masuk Koramil semua. Koramil dan hampir purna ya. Hampir purna. Jadi kalau dari segi usia harusnya purna. Jadi harapannya dengan Diklat ini nanti bisa regenerasi, kaderisasi Satgas ke depan. Makanya tadi kan usia ini maksimal 40 tahun lah ya, yang usia-usia produktif untuk bertugas gitu. Karena tugasnya juga berat juga. Nah, berat ya, artinya untuk mengawal keberadaan Majelis Tahfidz Al-Quran, dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran di seluruh wilayah. Makanya ini dihimbau di setiap perwakilan cabang harus ada ini ya. Semua perwakilan cabang di seluruh Indonesia, ini elemen-elemen pendukung dakwah ini ya harus ada. Termasuk Satgas ini adalah peran yang paling vital ya. Ini untuk dalam pengamanan mengawal dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran. Kemudian nanti direncanakan memang kalau tahun 2022 yang pertama, ini yang kedua, kemudian nanti di tahun berikutnya apakah akan ada lagi nih Pak Arif? Di tahun berikutnya begitu? Perencanaan kaderisasi regenerasi Satgas ini akan kita agendakan setiap tahun. Oh, setiap tahun berarti? Setiap tahun ya? Sekitar bulan Juli. Oh iya, ini kan mundur karena kita menyesuaikan agenda Silatnas. Iya. Jadi ini di tengah-tengah ya antara sebelum Silatnas ini. Jadi memang punya gawe besar ini Satgas berarti. Dididik dulu terus nanti langsung terjun di Silatnas berarti. Insya Allah. Gitu. Nah, kemudian ini berkala setiap tahun direncanakan, barangkali nanti untuk saudara kita yang di tahun ini memang benar-benar belum bisa, berarti nanti di tahun depan ini ya diagendakan. Kalau ini kan karena kemarin itu harusnya tanggal 17 kemudian mundur. Karena waktu itu kan sebenarnya banyak yang libur, tapi ada beberapa anak SMA yang tetap nanti diikutkan tahun belakang. Tapi juga ada beberapa anak-anak kita yang masih SMA itu minta dibuatkan surat izin. Gitu. Jadi luar biasa. Tetap, semangatnya perlu ditiru ini ya. Jadi sebagaimana arahan beliau Ustadz, wah saya tidak bisa ikut Diklat karena ada pekerjaan. Karena memang kemudian kan dari beliau kan oposisi melu Diklat itu rada pekerjaan. Artinya kita harus selalu menyisihkan waktu untuk fisabilillah. Karena kan kalau tidak hari ini kapan lagi? Gitu ya. Baik, luar biasa ini. Pak Arif, barangkali ini yang terakhir apa yang pengen disampaikan ke pemirsa semuanya, khususnya para calon peserta Diklat-Sar Satgas yang kedua ini, atau mungkin ada himbauan monggo ini Pak Arif. Saya menghimbau kepada mungkin warga MTA, terutama yang muda-muda di seluruh penjuru tanah air, baik di cabang maupun perwakilan, untuk tunjukkan rasa bela kita, rasa hantar beni kita memiliki terhadap Majelis Tahfidz Al-Quran melalui media Satgas MTA dalam mendukung dakwah MTA ke depan. Sehingga mari saya mengajak untuk bergabung dengan Satgas melalui Diklat-Sar. Baik, terima kasih ini Pak Arif ya, mudah-mudahan nanti acaranya sukses. Amin. Kemudian masih ditunggu ini para pemirsa ya, nanti hingga hari Senin
Ini untuk para peserta yang pengen mendaftarkan masih ditunggu di hari Senin nanti. Selamat bertugas kembali nih Pak Arif ya, siap, untuk kesempatan pagi hari ini. Doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Arif Wibowo SSI, Komandan Satgas Majelis Tafsir Al-Quran.